Misti, terima kasih telah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya Friska Sensei dalam segmen Kismis, kisah-kisah misteri. Nah, cerita kali ini datangnya masih dari keluarga saya dengan judul Disantet Berkali-kali. Kisah ini menceritakan tentang keluarga saya yang mengalami santet yang tidak diduga-duga sebelumnya, terutama bapak saya, almarhum bapak saya ya. Untuk informasi juga, bapak saya sudah meninggal ya, namun bukan karena disantet, karena beliau memang mempunyai penyakit ya, penyakit yang sudah komplikasi. Oke, jadi begini ceritanya, check it out. Jadi saya lupa sih mulai kapannya ya bapak itu mulai mengalami kejadian-kejadian mistis. Cuman yang perlu diketahui bahwa kejadian-kejadian mistis itu mengganggu usaha kami. Jadi untuk informasi, kami ini punya usaha yaitu tambal ban kecil-kecilan seperti itu ya. Tambal ban dan sampingnya itu ada warung gitu seperti itu. Dan letak rumah kami itu ada di Jalan Lintas Timur ya, di daerah disebut saja misalnya namanya Desa X gitu ya. Oke. Gangguan-gangguan mistis yang dialami oleh bapak saya itu, kami buka warung ya kan, buka warung, kemudian ada tuh yang mau nambal ban, tapi ternyata mereka itu melihat warungnya tuh kayak tutup, warung kami tuh, padahal jelas-jelas kami tuh buka dan menunggu di depan rumah, tapi kata yang ada di situ mereka melihatnya warung kami tuh tutup dan tambal ban kami tuh tutup, sehingga ya melongos saja lewat gitu kan dari depan rumah, dan akhirnya pergilah ke tempat yang lain. Nah, yang terdekat dari rumah kami yaitu tambal ban dari paman ya. Jadi paman ini, jadi ceritanya ini rumahku. Di depan kami itu ada pom bensin ya, pom bensin, baru di sebelahnya pom bensin ini adalah rumah paman. Orang-orang yang mau nambal ini pada pergi ke tempat si paman ya, karena melihat rumah kami tutup. Hingga pernah suatu hari si paman ini kewalahan ya kan, kewalahan karena saking banyaknya yang nambal pada hari itu. Terus karena penasaran, paman ini mainlah ke rumah, nanya, "Bang, kok tutup?" Kata orang-orang tambal bannya, "Emang kemana?" gitu ya. Paman ini pengen tahu. Terus bapakku itu dengan keheranan berkata, "Enggak, kami dari tadi buka. Ini jelas-jelas kami buka." Wah, dari situlah bapak mengetahui bahwa ada yang tidak beres nih ya kan, karena beberapa hari itu ya orang-orang yang mau nambal itu ya gitu seperti itu, mengetahui bahwa ada yang tidak beres nih ya kan, lewat-lewat aja gitu dari depan rumah dan pergi ke tempat si pamanku itu ya, atau bahkan ke tempat lainnya. Mengetahui hal itu, kami memutuskan untuk berdoa. Kemudian juga kami kadang melakukan ibadah ya. Untuk informasi, kalau saya ini dengan keluarga menganut agama Kristen Protestan, jadi kami berdoa kadang mengelilingi rumah ya, pada malam hari mengelilingi rumah 7 kali sambil bernyanyi pujian. Setelah itu berdoa. Udah itu kemudian berangsur normal lagi nih, mulai ada pelanggan lagi dan rumah kami tidak terlihat ketutupan lagi. Tapi gangguan-gangguan mistisnya itu yang terjadi tidak berhenti sampai di situ ya. Pernah suatu kali bapak ini mohon maaf kencing, dan kencingnya tuh berwarna merah. Nah, karena bapak khawatir apakah ada sesuatu yang terjadi dengan kesehatan bapak ini memeriksakan diri ke dokter. Tapi ternyata ketika dicek di dokter, bapak itu dinyatakan sehat, tidak mengalami suatu apapun ya kan. Jadinya kan heran, kok bisa kencingnya warna merah, padahal dikhawatirkan merah ini adalah karena kebocoran saluran atau gimana, atau bahkan itu merah darah gitu. Ternyata ketika dicek kesehatan tidak apa-apa ya, sehat-sehat saja semua. Mengetahui hal aneh ini lagi, kembalilah kami sebagai umat yang percaya hanya bisa berdoa saja seperti itu. Nah, suatu hari tadi Mbah Mei ini pertamanya itu datang ke tetangga saya ya, sebut saja Mbak A ya. Nah, jadi di keluarganya Mbak A. Kemudian si Mbah Mei ini nggak tahu sih asalnya dari mana, dan sama keluarganya Mbak A ini nggak ada hubungan kekeluargaan sama sekali ya. Jadi diketahuilah kalau Mbah Mei ini mempunyai kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Bahkan dulu ya, waktu masih zamannya
pernah masang togel, Mbah Mei ini sering ditanya-tanyain gitu ya, nomor yang keluar apa gitu kan, seperti itu. Terus entah kenapa Mbah Mei itu pengen menginap di rumah kami, ya kan. Nah, Mbah Mei ini agak unik ya. Jadi beliau itu ternyata ya, entah gimana ceritanya, beliau itu menghafal Al-Quran juga menghafal Alkitab. Jadi waktu itu beliau itu ikut ke gereja sama kami ya, dan beliau nyanyi segala macam gitu ya. Pokoknya beliau berkesaksian juga kalau beliau tuh hafal Al-Quran juga hafal Alkitab, seperti itu. Nah, pada malam si Mbah Mei ini menginap, pas terjadi gangguan mistis kepada Bapak. Jadi ketika malam itu Bapak itu tidur, tiba-tiba saja matanya terasa sakit dan Bapak menjerit-jerit ya kan. Jadi entah didoain ya, kami doain, kemudian si Mbah Mei ini pun membantu. Akhirnya ketika diambil air ya, piring ya kan, piring terus dimasukkan air ke dalamnya untuk cuci mata gitu ya, tiba-tiba saja didapati rambut. Bayangkan rambut itu keluar dari mata. Bayangkan kalian itu kalau rambut keluar dari mata itu gimana ya, betapa tidak masuk akalnya ada rambut di dalam mata, dikucek itu udah keluar rambut panjang seperti itu. Nah, karena si Mbah Mei ini mempunyai kemampuan khusus ya, beliau ini ternyata bisa menerawang ya, menerawang pelaku di balik hal-hal mistis yang terjadi ya. Menurut si Mbah Mei itu, pelakunya adalah orang yang ada di sekitar rumah kami ya, agak jauh sih tapi masih ada di lingkungan sekitar gitu ya. Diceritakan ciri-cirinya nih, ciri-cirinya orangnya itu nggak pernah pakai alas kaki ya, kemudian dia itu hanya makan nasi putih saja dan sering memakai pakaian hitam. Nah, disitulah Bapak dan Mama mengingat-ingat siapa ya orang yang dengan ciri-ciri seperti itu. Dan di akhirnya diketahuilah kalau pelakunya itu adalah, sebut saja Bapak X ya. Nah, Bapak X ini memang pas ciri-cirinya seperti itu. Dan ketika diingat-ingat lagi oleh Mama, memang gelagat-gelagatnya itu mencurigakan ya. Kalau misalkan belanja itu agak-agak mencurigakan. Sejak saat itu ketika Bapak X itu belanja ke rumah kami, duitnya itu sama Mama itu diinjek-injek gitu, diinjek-injek, kemudian didoakan dulu sebelum diterima ya, karena takutnya dari uangnya itu ada apa-apa yang diberikan oleh Bapak itu. Nah, suatu hari Bapak X ini dikabarkan katanya setiap tanggal 1 Suro beliau ini selalu pergi ke Jawa, nggak tahu ngapain ya kan, seperti itu. Beliau ini masih saja terus mengganggu ya. Kemungkinan besar sih pelakunya sih beliau aja ya, yang menurut pemikiran kami, karena gangguannya nggak berhenti di situ dengan gelagat-gelagat yang mencurigakan daripada Bapak X ini. Contohnya, suatu hari nih Bapak ini mau pergilah ke daerah Kalianda ya. Kalianda itu untuk membayar pajak. Jadi dari rumah kami itu untuk membayar pajak di Samsat itu harus mengendarai motor ya. Jadi jalan di daerah kami kan masih jalan sepi tuh. Sementara kalau jalan ke Kaliandanya itu, jalan kotanya itu kan sudah mulai ramai karena jalan lintas itu sudah banyak truk di situ. Nah, anehnya sepanjang perjalanan kata Bapak itu merasa kalau dirinya itu
seakan-akan ingin menabrakkan dirinya ke truk itu ya. Aneh banget, seperti ketarik gitu sama truk itu. Jadi seolah-olah dia pengen menabrakkan dirinya ke truk itu sepanjang perjalanan. Akhirnya karena Bapak merasa ada yang janggal dengan keadaan itu, Bapak berhentilah di pinggir jalan dan berdoa supaya perjalanannya selamat, seperti itu. Kemudian pulanglah Bapak ini. Untungnya Bapak pulang sampai ke rumah dalam keadaan selamat, seperti itu ya. Terus anehnya nih ya, ketika sore hari ya, habis maghrib menjelang maghrib seperti itu, si Bapak X ini datang nih ke rumah belanja. Nah, belanja, dan dia seolah-olah mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada Bapak, dan dia sangat terkejut ketika melihat Bapak itu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi menurut Mama nih, mukanya itu sangat kaget gitu. Mungkin beliau ini heran gitu, kok nggak ada pengumuman tentang adanya orang yang meninggal seperti itu ya. Nah, makanya dia sampai nyamperin ke rumah dengan berpura-pura belanja, dan begitu melihat muka Bapak ya, beliau sangat ekspresinya terkejut. Wah, dari situ semakin yakinlah bahwa pelakunya itu adalah si Bapak X ini. Dan oh ya, ada informasi yang lupa saya ceritakan nih. Jadi ceritanya sebelum Bapak berangkat itu, sebelumnya si Bapak X ini udah belanja juga ke rumah, dan dia sempet nempelin naruh jaketnya itu ke motor Bapak katanya ya. Motor dia kan pakai jaket hitam tuh, ditaruh dulu di motor Bapak, entah gimana maksudnya itu, baru setelah dia mau beli diambil lagi lah jaket itu hitamnya. Nah, bisa jadi kemungkinan entah apa yang dikasihnya di jaket hitam itu, seperti itu. Hari kami kedatangan tamu yang sangat aneh ya. Sebenarnya sih tamu ini bukan datang ke kami dulu ya. Ini namanya Nenek Mbah Mei ya. Kita sebut namanya Mbah Mei ya, karena memang ini nama asli Mbah Mei ya. Jadi apakah setelah itu gangguan mistisnya itu berhenti? Masih belum ya kan. Jadi menurut Mbah Mei itu, si Bapak X ini kenapa tega melakukan hal itu katanya karena ingin menguasai daerah pinggir jalan. Jadi kan karena rumah kami itu di pinggir jalan, strategis untuk berusaha. Jadi beliau ini ingin menyingkirkan orang-orang yang di rumahnya pinggir jalan. Soalnya sudah ada beberapa bukti sih yang bisa dilihat, beberapa tanah yang di pinggir jalan itu sudah berhasil dibeli oleh keluarganya si X. Nah, gangguan lainnya itu datang ketika malam Natal ya, di tanggal 25. Jadi seingat Bapak, gangguan itu datang setiap di tanggal 25. Waktu itu November kalau nggak salah ya. Baru setelah itu pas Natal, malam Natal itu tanggal 25, malam 26 ya, tanggal 25. Jadi ceritanya malam Natal atau tahun baru ya? Kayaknya sih malam Natal deh. Nah, ketika Natal itu banyak nih rekan-rekan yang berkunjung malam itu ya, dari tetangga-tetangga itu banyak yang main, anak-anak muda ya, karena Bapak ini juga orangnya yang gaul gitu kan. Jadi ketika mereka ngobrol-ngobrol sampai malam, menurut Bapak ya, aku sama adik-adik itu sudah tidur. Jadi kayaknya tinggal Bapak sama Mama aja yang masih melek melayani tamu-tamu yang masih main di malam itu. Malam itu di tengah-tengah mereka asik berbincang-bincang itu ada sebuah jarum melesat. Jarum itu melesat dari atas genteng set. Untungnya jarumnya itu tidak mengenai satu orang pun yang ada di dalam ruangan itu. Jadi dia tuh tembus ke asbak yang ada rokoknya, nancap di situ katanya. Jadi saling berpandangan lah orang-orang yang ada di situ kan, saling lihat-lihatan gitu. Kenapa? Nah, Bapak udah merasa nggak enak nih sama teman-teman yang hadir pada malam itu. Jadi karena itu Bapak mengatakan kepada teman-teman yang hadir pada malam itu untuk menanyakan kepada, mungkin kalau misalkan mereka meragukan kebaikan hati Bapak. Jadi Bapak bilang,
Ya udah, kalau misalkan kalian merasa ragu, mungkin kalian kalau punya kenalan orang pintar, silahkan kalian tanyakan. Dan terus terang, ini bukan saya yang melakukan hal ini, seperti itu. Ternyata salah satu dari teman-teman yang hadir pada malam itu benar-benar nih menanyakan kepada orang pintar, apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu, ya kan? Itu jarum datang dari mana? Dia kembali dan bercerita kepada bapak. Mereka pada saat itu manggilnya Lae gitu kan, karena orang Batak dipanggil. Iya, Lae katanya. Jadi benar ya, ternyata keluarga kalian itu diincar atau sedang disantet oleh seseorang. Ya kalau nggak kau, ya istrimu atau anakmu gitulah. Jadi intinya ya keluarga kami kan. Tapi karena ada cahaya putih yang melindungi keluarga kalian, makanya jarum itu meleset, katanya seperti itu. Nah, dari mana datangnya cahaya putih itu? Ya kami hanya yakin kalau yang menjaga kami itu adalah Tuhan semesta alam, ya, dengan doa-doa yang selama ini kami panjatkan, dengan rajin beribadah seperti itu ya. Jadi itulah yang membuat keluarga kami tetap terlindungi. Kalau enggak, kemungkinan besar jarum tersebut menembus salah satu dari anggota keluarga kami, seperti itu. Nah, tapi memang gangguan mistis itu belum juga berhenti ya, cuman ya seperti itu masih bisa teratasi lah, walaupun kadang-kadang ya kami pusing juga kan ya. Kadang-kadang rumah tiba-tiba sepi, ya kan, warung tiba-tiba sepi, tambal ban tiba-tiba sepi. Seperti Bapak X ini sudah benar-benar gila harta dunia ya. Pernah terjadi suatu kejadian yang benar-benar di luar nurul sih menurut saya ya. Jadi ceritanya begini. Suatu malam anaknya itu, ya anaknya ini sudah berkeluarga, itu kecelakaan di depan rumah kami. Kan rumah kami pom bensin. Jadi ya kadang-kadang memang ada aja yang terjadi kecelakaan kecil seperti itu ya, karena rame gitu kan. Nah, tapi malam itu entah gimana si anaknya ini jadi kecelakaan motor gitu ya, dengan mobil apa kalau nggak salah. Dan itu lumayan keras loh itu kecelakaannya, yang mengakibatkan kepalanya si bapak ini terbentur gitu. Anehnya ketika semua warga itu berkerumun, kasihan ya, berusaha untuk menolong daripada anaknya Bapak X ini, dengan santainya Bapak X ini datang. Yang ditanyain apa coba? Dia nggak sama sekali nggak menanyakan keadaan anaknya. Dia nanya keadaan motornya. Gila nggak? Saya nggak habis pikir ya. Dia tanya, motorku piye katanya. Orang-orang warga di situ rasa kesel dan gerem. Kok bisa-bisanya dia nanyain motornya, bukan nanyain anaknya. Setelah melihat keadaan anaknya dan motornya, bukannya membantu daripada anaknya untuk membantu ngangkat atau gimana, dia malah melengos aja pergi bapak itu. Wah, benar-benar di luar nurul. Mungkin di otak-otaknya itu udah harta dan harta dunia saja, sampai bahkan anaknya mengalami kecelakaan seperti itu. Dianya B aja gitu, biasa aja ya kan. Itu bener-bener di luar nalar ya. Saya nggak tahu sih, kayaknya sih beliau sampai saat ini masih hidup. Nah, dan semoga saja ya beliau ini cepat-cepat bertobat ya, karena beliau itu sebenarnya sudah sangat tua sih menurut saya, tapi entah kenapa kelakuannya seperti itu ya kan. Dan bapak saya sendiri bahkan sudah meninggal, tapi nggak tahu ya, setelah bapak saya meninggal ini ya, karena memang sakit komplikasi, mama saya belum pernah sih cerita ada gangguan-gangguan mistis yang mereka alami selama di rumah. Ya nggak tahu tah beliau ini memang hanya berniat menyerang bapak saya nggak tahu ya. Tapi dari cerita ini kita dapat mengambil pembelajaran bahwa ketika kita rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, walaupun sekuat apapun gangguan-gangguan mistis itu, kita pasti bisa terlepas ya daripadanya, karena Tuhan yang akan selalu menjaga dan melindungi kita. Oke, itu dulu kisah mistis kismis di cerita kismis, kisah-kisah misteri dari Friska Sensei. Nah, bagi besto besti yang ingin mengirimkan cerita juga bisa mengirimkan cerita ke email friskafriskanadia@gmail.com.
Itu boleh cerita misteri boleh, ya, kisah mistisnya boleh, atau mau cerita tentang curhat boleh, kisah-kisah di sekolah boleh, pengalaman yang menarik boleh, kisah random ya, nanti masuk dalam kiran kisah random daripada Friska Sensei. Aku tunggu ya cerita dari Bestoa Besti semua. Terima kasih untuk klik video ini. Semoga kita semua sehat selalu, Bestoa Besti juga sehat dan berlimpah rezekinya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.